Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para habaib, para alim ulama, ajengan, kiai, asatid, wabil khusus guru-guru kita tercinta daripada Majlis Ribatul Mustafa dan Sakharmania Majalengka, terkhusus lagi Ad-Dailallah Habib Ahmad Al-Kab, Habib Ali Ridho Al-Kab, Habib Haidar Segaf yang barusan memberikan tausiah Habib Husain bin Yahya, dan para habaib yang lainnya, khusus kedua mempelai yang sedang bahagia, berikut keluarga besarnya, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para aparatur pemerintahan setempat, tokoh agama setempat, rahimakumullah. Alhamdulillah, jumlah nu di panggung yang dihandap beda saeutik. Orang kumpul wengi ieu tiris-tiris, hujan-hujan, semuanya kita niatkan untuk ikut senang, ikut bersyukur, ngiring ngabibingah karena senengna kedua mempelai. Leres idkharus surur ka kedua mempelai, kedua belah keluarga, dan juga keluarga besar daripada kedua mempelai, serta ikut mendoakan mudah-mudahan ya kedua mempelai anu nembe tadi enjing di akadan, di paparan keluarga anu sakinah mawadah warahmah, paparan bahagia dunia dugi ke akhirat, amin ya robbal alamin. Dan tentunya pasti panganten mah jarang nu sedih barungah, orang tuana barungah, kita pun seneng bunga, lebih-lebih kami daripada yang sama-sama dengan kedua mempelai sering ngariung ngumpul tiap minggu memeh corona mah, tiap malam Sabtu rutinan sareng Kang Aep oge sareng mempelai istrina. Alhamdulillah Bapak Ibu seneng ketemu jodohna di majlis. Alhamdulillah kedua jodoh ini, ya satu jodoh suami istri ini, alhamdulillah, insya Allah sama-sama senang sholawat, sama-sama pecinta baginda Rasulullah, sama-sama aktif di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, gitu neangan jodoh teh. Tidak ketemu di tempat hiburan, tidak ketemu di pesta-pesta, tidak ketemu di tempat lalai, tapi tempat zikir, tempat sholawat, tempat mengingat Allah, tempat mengingat mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu bilih hoyong seueur stok keneh teh, ngalanggur keneh teh, bisik ayah nu hoyong pendak sareng ahli majlis. Insya Allah ini semua ahli majlis, amin, amin ya robbal. Dan insya Allah kita semua yang hadir, yang ikut senang, ikut mendoakan, mudah-mudahan kita semua pun, baik itu kehidupan rumah tangga kita, kehidupan keluarga kita, mudah-mudahan diberikan sakinah, mawadah, warahmah, bahagia di dunia dugi ke akhirat. Amin ya robbal alamin. Kadang-kadang ayo ngadoa teh tanggung. Anu ngadoa tanggung sing bahagia nepik pakai trek itek anu gitu, sing bahagianya rumah tangga nepikan ini aki-aki geus ini paregatan gini geus kolot aki-aki pasea pegatan, doana kurang apa bahagianya nepi ka surganya Allah, di dunia bahagia, di akhirat bahagia, beserta anak turunnya, keluarga besarnya berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Hoyong itu Pak, hoyong itu Bu,
Rumah tangganya duwi ka surga hoyong. Hoyong lebet surga sadayana hoyong. Surgana daekeun teu diasupan ku urang. Hayang ka surga urangna termasuk ahli surga tah henteu kawas kieu ye. Kita pantes enggak model kayak gini yang tiap hari gawena main HP bae. Asupkeun ka pesak bukakeun deui, asupkeun ke atas bukakeun deui, tunda cokot deui. Ya, mana waktu kita untuk surga? Montes bosen HP dicas keluar ngawangkong jeung tetangga ngomongkeun batur ngagosip. Ya, kita pengen ke surga, lah surganya pengen tidak? Surganya rindu tidak sama kita? Ya, apalagi ada istilah dayus. Apa? Aya dinu nganami dayus aya. Dayus, Mang Dayus, Boh Dayus. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingat ini Kang Aep. Dan para kepala rumah tangga baginda Rasul mengatakan la yadkhulul jannah dayus. Cek Nabi moal asup surga tah si dayus teh. Dayus gak bakal masuk surga kata Nabi. Sahabat nanya karena dayus ini bukan bahasa Arab yang populer. Ya Rasulullah, man dayus? Siapa dayus itu ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, para imam, para kepala rumah tangga ingat nih kata Nabi, dayus yang sudah dipastikan tidak bisa masuk surga, alladzi yukiru su'a ala ahlihi. Mereka para pemimpin rumah tangga ngakunya imam yang pengennya dihormati, pengennya dilayani oleh istrinya, tapi membiarkan istrinya dan anak-anaknya melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, tidak taat kepada Allah, dibiarkan, diengkan, dikajenkan, dicuekan, tidak ditegur, tidak diajak kebaikan. Itulah yang namanya dayus kata Nabi, nggak bakal masuk surga. Hati-hati, jangan bosen nyuruh istri-istri kita menutup aurat. Jangan bosen nyuruh anak-anak kita, putri kita menutup aurat. Jangan bosen mengajak sholat kepada anak dan istri-istri kita, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kalau kita biarkan mereka berbuat buruk, berbuat maksiat, tidak taat kepada Allah, maka kita terancam. Lebih-lebih kepala rumah tangga, ayahnya, bapaknya tidak akan masuk surga. Betul nikah itu enak, apalagi sekarang Kang Aep jadi raja, ya seneng, banyak yang mendoakan, alhamdulillah, pahala berlipat ganda. Sholatnya ini lebih utama sholat yang sudah nikah 70 rakaat daripada para jomblo yang sholat. Kemudian bertatap mukanya, saling lihatnya kita dengan pasangan kita. Kalau belum akad, belum sah, dosa semua. Kalau sudah akad, bertatap mukanya saja ini pahala. Dapat mendatangkan rahmat Gusti. Osok Pak nempok ke pamajikan. Dengan pandangan kasih sayang, osok Bu ditepok ku salakina bari cungar cengir seuri. Pahala. Berpegangan tangannya, sakotot dunubahuma kata Nabi. Kalau bapak ibu berpegang tangan dengan suami istri gandengan, ya eka pangaosan, eka warung, eka melis taklim, atau di rumah bergandengan tangan, bayi nempot tipit Bu bergandengan tangan. Dosa na rarontok cek saha, cek Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Tapi ingat, selain pahala, tanggung jawab seorang imam. Tanggung jawab seorang suami. Ketika ibu sudah punya anak, ibu pun tanggung jawab ikut mengurusi anak-anaknya. Ya, mangga pertanggungjawabkan dengan baik amanah ini agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Agar putra-putri kita, keturunan kita, pasangan kita bisa kita selamatkan, tidak menjegal akan ibadah kita, tidak menjegal akan perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab para suami ketika mau masuk surga akan terhalang jika anak istrinya tidak ikut dibawa ke surga. Sekali lagi, seorang suami, seorang ayah ketika rajin ibadah, rajin taat kepada Allah, masuk surganya akan terhalang jika ke surganya tidak membawa anak istrinya.
Kalau dia di dunia tidak ikut bertanggung jawab, tidak ikut memperhatikan ketaatan anak istrinya. Tapi seorang istri untuk masuk surga cukup taat, ngikut kepada suami, ikut aturan suami, insya Allah menjadi istri yang solehah, ikut surga bersama suami, insya Allah. Hati-hati ibu, ya. Kalau ditegur oleh suami, supaya suaminya juga tidak sampai dipertanggungjawaban kelak di akhirat. Tidak sampai diberikan beban kelak di timbangan Allah. Nurut, cek salaki salat, cek salaki ulah ngomongkeun batur, ulah cek salaki hati-hati, ulah sok ngeridit, ulah sok barang haram, ulah sok goreng ngeridit disebutkan cenah kasinggung. Yang ngeridit nantinya kasihan suaminya, pemasukan segini, unggal poe ieu 1.000, itu 1.000, itu 1.000, akhirnya ditumpuk mah 30.000 unggal poe. Kan berat. Nya geus hobi can balanja BK Shopee zaman ayeuna Pak. Nah itu. Ya hati-hati jangan senantiasa memberatkan, nurut kepada suami, taat kepada suami, ikuti anjuran suami untuk yang baik-baik. Sampai-sampai untuk masalah anak pun, ya saya teringat kisahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, orang wali besar, sampai mencapai derajat qutbiyah, wali kutub di zamannya. Beliau ini ketika belajar di pesantren, ke pesantren ke budak kene, di pesantren agak kesulitan untuk menghafal. Padahal hafalnya kuat, cuman agak galau, sering kadang poho. Ketika itu gurunya menerangkan tentang pentingnya makanan yang halal. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika mesantren, ketika mondok, dan di sela-sela mencari ilmunya dia ibadah kepada Allah, kok belum ada ketenangan juga. Gurunya sering menerangkan tentang makanan yang halal, yang haram akan berpengaruh terhadap ibadah, akan berpengaruh terhadap kelangsungan daripada cita-cita. Akhirnya nanya, pulang ke ibunya, Bu, saya ini belajar. Alhamdulillah sudah hafal ini, hafal ini, hafal ini. Tok tetap sering merasa galau. Ibadah kok kadang-kadang merasa tidak tenang. Kira-kira inget-inget Bu, sebab guru saya mengajarkan, kiai saya mengajarkan, makanan yang haram walau sedikit ini sangat berpengaruh terhadap anak. Hati-hati ibu-ibu, apalagi riba dan sebagainya, hasil tipu-tipu, hasil ngabohong walaupun nipu kasalaki, hati-hati. Ya, akhirnya apa? Ibunya nginget, oh iya anakku, ketika aku mengandung kau dulu, ketika dirimu ada dalam perutku, waktu itu musim panas, di sore hari sehingga aku naik ke atap rumah. Ya, mungkin orang zaman dulu atap rumahnya ngajejer dengan tetangganya. Di situ ada tetangga saya meninggalkan keju satu wadah. Keju sawadah di atap rumah. Saya tertarik, ngeralik hamil, kadang-kadang nyiram. Akhirnya saya mencicipi keju tersebut ketika mengambil. Seberapa besar wahai ibuku menyicipi ya? Seberapa besar ya Pak? Sabaraha gede ngasaan keju. Demi Allah, hanya sebesar semut. Sasirem, saltik, sacuwil, diasaan, geus teu panasaran deui. Dan aku yakin, aku ingatnya cuman itu, yang lain tidak. Tidak pernah memakan barang haram kecuali itu. Akhirnya pengaruh sama anaknya. Akhirnya apa kata anaknya kasih Abu Yazid ini? Bu, tolong cari tetangganya minta halalnya. Baiklah nak, dicari tetangganya minta halal. Sudah selesai nak, aku sudah minta halal. Kau lebih tenang lagi untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah akhirnya tidak ada galau, mendapatkan ketenangan dalam ibadah, sehingga beliau menjadi seorang ulama besar, seorang sufi yang besar, seorang wali yang besar. Kenapa? Karena perjuangan ibunya benar-benar menjaga memakan barang, tidak sampai makan barang haram. Ayahnya pun memberi nafkah, tidak sampai memberi nafkah yang haram. Lalu terus bagaimana kita? Kadang-kadang ya harta orang lain, jangankan satu sirem, saboboko lep, sakarung lep, saatrek lep, batu dihakan, aspal imut dilebok tuh tega, harus dilebok aspal.
Ya, itu. Makanya insya Allah mudah-mudahan setelah ini ke depannya Allah menjaga kita semua. Allah meridhoi langkah kita semua. Allah jauhkan dari hal-hal yang apapun tidak diridhoi oleh Allah. Apapun yang tidak mendapatkan daripada kasih sayang Allah, Allah jauhkan dari kita semua. Terlebih dari kedua mempelai, insya Allah mudah-mudahan sekali lagi diberikan keluarga yang bahagia dunia akhirat, sakinah mawadah warahmah, dan insya Allah mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan. Kok cepet? Karena ini keinginan mempelainya semua dewan guru yang 5 minimal itu ingin mengisi tausiahnya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ikhlas, 5 orang ikhlas minimal, semuanya itu 10 minimal 5 yang biasa gantian di malam Sabtu rutinan yang beliau hadiri ini bisa memberikan tausiahnya. Ya insya Allah, alhamdulillah kelimanya dan habaib yang lain juga bisa hadir. Alhamdulillah bisa datang ke sini. Mudah-mudahan berkat beliau para habaib, cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkat para alim ulama kiai, pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diinginkan oleh sahibul bait khususnya umumnya kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.